Shalom Ibu. Shalom. Iya. Bu, bagaimana ya Bu ya caranya supaya konsisten dengan komitmen yang pernah diucapkan? Dan ini juga Bu ada dari kekasih Tuhan yang minta dukungan doa untuk istrinya, katanya yang matanya mulai tidak melihat. Oke. Ya. Puji Tuhan, banyak orang tidak konsisten dengan perkataannya, Iya. apalagi janjinya. Itu yang dikatakan dalam Amsal, lidah yang dolak-dalik. Misalkan begini, Bu, ada banyak anak-anak ini dalam bidang pelayanan dulu ya. Dalam bidang pelayanan misalkan, oke, aku mau full time melayani Tuhan. Bahkan mungkin sudah berdoa sama Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku, waktuku, semuanya sebagai hamba-Mu yang penuh untuk Engkau. Oke, mulai dia melayani. Tapi ketika menghadapi tantangan, kesulitan, mulai terguncang imannya. Terus yang tadinya full time, artinya full time itu mau meninggalkan pekerjaan sekuler, sekarang hidup dengan iman kepada Tuhan. Ternyata ketika menghadapi tantangan, yang paling sering misalkan keuangan, tahu-tahu nyambil lagi kerjaan sekuler. Jadi jual asuransi, jual gorengan. Itu sebabnya saya ingatkan, kalau seseorang mau berkata, berjanji atau komitmen dengan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan full time and full heart, jangan karena emosi sesaat. Ketika saat itu dilanda oleh kegembiraan menggebu-gebu atau suasana dalam kebaktian yang gimana, kemudian berkata begitu, tapi kemudian ternyata tidak konsekuen. Orang yang mau melayani Tuhan full time, full heart, full life, itu harus mendapat rema dulu dari Tuhan. Tuhan berbicara atau Roh Kudus berbicara atau memberikan rema, penegasan, kamu menjadi hambaku sepenuh waktu dan sepenuh hidupmu. Nah, baru berdasarkan rema itu berkatalah kepada Tuhan, berjanjilah kepada Tuhan, karena apa yang kita katakan kepada Tuhan itu dimeteraikan dalam kerajaan Allah. Jangan dikira kita kalau kayak altar call gitu ya, misalkan nama Tuhan, mari saudara, siapa yang mau berubah jadi orang yang mau memberitakan Injil, anak Allah yang menjadi saksi Kristus, maju banyak-banyak, angkat tangan saudara dan diajak berdoa, Tuhan aku mau memberitakan Injil gitu kan biasanya kalau altar call, dan kemudian dimeteraikan oleh doa hamba Tuhan. Itu bukan sekedar saat itu loh, sudah dimeteraikan di sorga, kamu mau memberitakan Injil. Nah, jangan kemudian sesudah selesai altar call atau kebaktian sudah finish, tidak pernah memberitakan Injil. Bahkan mungkin komitmen atau janji itu, promise itu kepada Tuhan, lupa. Nah, nggak bisa sembarangan begitu, termasuk tadi hidup melayani Tuhan secara full time. Jangan karena emosi, jangan karena disuruh orang, tapi engkau karena sudah mendapat dari Tuhan. Nah, kemudian dalam hal yang lain, banyak yang mengiyakan ya seseorang yang mungkin mempercayakan sesuatu kepada kita. Pada waktu terima kepercayaan itu, iya udah pokoknya harus percaya tuh, percaya, pokoknya sip lah, oke. Tapi pada kenyataannya tidak segera dikerjakan. Pada kenyataannya, oh iya ya, waktu ditanya, iya ya, aku dimintain kamu untuk bikin ini, aduh sorry, lupa, sorry. Atau paling tidak dikerjakan, mengutamakan yang lain, padahal depannya ya oke, jangan khawatir, sip, janji lo ya. Oke, itu komitmen, itu janji lo. Padahal ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya selalu mengingatkan untuk orang-orang yang ketika ada hubungan dengan saya, entah sebagai orang yang bersihin rumah saya atau yang membantu saya di bidang yang lain, di depannya banyak janji-janji, bilang ya aja mantap, ya. Saya selalu ingatkan, nanti dulu,
kamu jangan sekedar janji loh. Kalau saya pegang firman Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau kita memang meragukannya untuk bisa melakukan atau apa, jangan bilang ya dulu. Tapi juga mungkin jangan bilang tidak. Oke, saya mau minta tolong Roh Kudus untuk mampu melakukan ini. Atau berani berkata ya, tapi penuhi dong janjimu. Nah, itu udah komitmen loh. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya selalu bilang seperti itu. Jangan terbiasa janji-janji di depan, ternyata di belakangnya pahit. Kalau saya mending sepertinya pahit dulu. Febe, kalau kamu mau melayani di OPCC, mesti kamu tuh begini. Saya tidak tawarkan janji yang muluk-muluk. Malah saya garis bawahi terus, hidup dengan iman. Saya juga begitu, buktinya Tuhan buat berhasil kok. Nah, tapi pada akhirnya manis. Firman menulis bahwa kalau kita makan firman, kita menerima, apalagi mau melakukannya kelihatannya pahit. Tapi begitu dipraktekkan, ada dikunyah, manis. Nah, gitu loh. Jadi kita kalau sudah berkomitmen itu berarti sudah janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, ya. Ada juga yang komitmen, oke, saya mau melayani, tapi tidak kunjung datang juga pelayanan, tidak kunjung nampak juga buah pelayanannya. Nah, tapi oke, siapa yang mau melayani Tuhan, angkat tangan paling tinggi. Atau ya Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku melayani Engkau. Itu ketika punya masalah atau ketika sakit. Ketika udah sembuh, ketika masalah udah selesai, lupa dia, nggak melayani Tuhan, cari duit secara sekuler terus. Bukan berarti nggak boleh loh itu. Tapi artinya di sini belajar pegang janji, karena pegang janji itu berarti adalah salah satu buah roh, yaitu faithfulness, kesetiaan. Pegang janji Tuhan maupun janji kita kepada Tuhan dan kepada yang lain-lain. Itu perlu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh kerajaan Allah, oleh Tuhan, juga oleh sesama. Ya, karena yang paling penting bagi kita adalah perkataan kita bisa dipercaya. Oke, Faber, dan kita akan doakan ibu yang matanya mulai kabur, tidak melihat, ya. Kalau tidak salah itu di Jogja, ya. Jadi yuk kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau terus disempurnakan oleh Roh Kudus dan firman-Mu dalam berkata-kata, berjanji, tidak asal berjanji, tapi kami berjanji atas gerakan roh, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk menepatinya. Termasuk ketika mau melayani Tuhan, baik full time maupun belum full time, semuanya mendapat terima daripadamu. Dan juga berjanji kepada siapapun, bukan hanya janji sekedar janji, tapi kami mau belajar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kami akan berjalan dalam iman yang lurus, iman yang sehat, sehingga semua janji Allah yang luar biasa untuk kami terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, karena iman yang benar itu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Kebenaran demi kebenaran. Kekuatan demi kekuatan. Amin. Berkat demi berkat. Amin. Kasih demi kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga sehati berdoa untuk kekasih kami, seorang ibu yang matanya mulai kabur, kurang melihat dengan jelas. Urapan Roh Kudus bekerja atas ibu ini, bekerja di matanya, menyembuhkan mata itu, jadilah sembuh. Tidak ada kepahitan hati, tidak ada kesedihan masa lalu maupun sekarang, hatinya kembali bersukacita. Karena kesedihan, kepahitan masa lalu itu bisa memburamkan mata secara alam roh. Dan sekarang hatimu penuh dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan, nyanyian pujian buat Tuhan, penyembahan buat Tuhan, dan pemulihan mata ibu ini pulih total. 100%, bisa melihat dengan jelas. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Anda sampaikan permasalahan Anda kepada kami, untuk kami
jabarkan melalui firman dan juga untuk kami dukung dalam doa, Anda WhatsApp ke nomor 089563235899. Kami percaya Anda akan mendapat jawabannya, pencerahan, dan imanmu akan pulih. Tuhan Yesus memberkati.